pagi Ibu. Nah, berkenaan dengan tugas kuliah PPG, saya telah mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Jadi, akan ada beberapa pertanyaan berkenaan dengan identifikasi masalah yang saya temui di proses pembelajaran. Nah, sebelum Ibu menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan, terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri. Terima kasih Bu. Nama saya Bu Normiati. Saya mengampu mapel ekonomi dan kebetulan saya juga merangkap sebagai wakil kurikulum di SMA Sinar Kasih. Oke, baiklah. Di dalam proses pembelajaran, saya menemukan beberapa masalah. Yang pertama adalah motivasi siswa yang rendah. Yang kedua, minat membaca siswa yang masih juga rendah. Yang ketiga adalah penggunaan IT. Yang keempat adalah pembelajaran hot. Dan yang terakhir adalah penggunaan model pembelajaran. Nah, untuk masalah yang pertama, pertanyaan pertama, menurut Ibu, apakah selama Ibu mengajar, siswa itu aktif di dalam proses pembelajaran? Sepanjang pengetahuan saya, di dalam satu kelas tentu tidak semuanya aktif. Ada yang aktif dan ada yang tidak. Itu berhubungan dengan proses pembelajaran. Oke, baiklah. Selanjutnya, jika kedapatan siswa yang tidak aktif, apa saja yang menyebabkan siswa itu tidak aktif? Kalau dia berhubungan dengan aktif tidaknya, yaitu faktor penyebabnya itu bisa dari faktor intern. Faktor intern itu tentunya dari dalam diri peserta didik itu sendiri, rasa malas, rasa enggan, mungkin punya masalah pribadi dan sebagainya. Kemudian bisa juga itu datangnya dari luar, lingkungan keluarga, ada masalah keluarga, kemudian tentu juga berkaitan dengan metode atau model yang biasa digunakan oleh guru. Bisa jadi siswa itu menjadi jenuh dengan model pembelajaran yang itu-itu saja yang ditampilkan oleh guru, bisa jadi, ya kan? Nah, itu kemudian lingkungan dia belajar dan lingkungan keluarga, kemudian faktor ekonomi itu bisa menjadi rujukan, menjadi faktor penyebab gitu, di luar diri peserta didik itu sendiri. Oke, nah selanjutnya, apakah Ibu pernah menemukan siswa tidak termotivasi dalam proses pembelajaran? Oh, tentu ada. Dan untuk merespon itu biasanya saya bertanya, ada apa? Kenapa? Apa yang kamu alami? Bisa jadi ada faktor tertentu, bisa jadi karena dia ada masalah di rumah dan sebagainya. Bisa jadi mungkin dia tidak terbuka. Kan tidak semua peserta didik itu terbuka sama kita, kan, ya, tentang apa yang dialaminya. Mungkin juga dia sedang merasa bosan dengan apa yang diterapkan oleh pendidik itu sendiri. Oke, selanjutnya, apakah siswa di sekolah ini suka pergi ke perpustakaan untuk membaca? Kalau untuk pergi ke perpustakaan, saya melihat intensitasnya kurang. Paling ada 25%, itu paling ada. Nah, selanjutnya, bagaimana pemahaman siswa ketika diberikan sebuah bacaan? Pemahaman siswa terkait bacaan itu berarti berkaitan dengan kemampuan literasi untuk memahami isi bacaan. Dan terus terang, ya, yang saya hadapi selama ini, pemahaman siswa untuk satu teks aja itu kadang berbeda-beda tafsirnya. Berarti itu menunjukkan bahwa literasi membaca, ya, literasi membaca kan kita ada dua literasi membaca, literasi menulis, dan literasi berhitung. Literasi membacanya itu masih kurang, masih malas. Bisa jadi hal itu disebabkan oleh karena bahan bacaan yang tidak menarik, mungkin bukunya tidak menarik, sampulnya tidak menarik, dan perlu memang kita sebagai pendidik dalam menyediakan literasi bahan bacaan itu menggunakan bahan bacaan yang dengan dilengkapi dengan gambar-gambar dan fitur-fitur yang menarik. Salah satunya kita bisa menggunakan di digital.
literasi digital itu mungkin lebih menarik dan kekinian sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Oke, baik, berarti penyebab siswa kurang memahami bacaan ya karena bahan bacaan tidak menarik bagi siswa. Ya. Selanjutnya, apakah ibu sudah melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran HOTS di dalam kelas? Di dalam kelas sudah menerapkan pembelajaran HOT. Nah, pembelajaran HOT perlu kita pahami bahwa pembelajaran HOT bukan hanya soal-soal saja yang hot, tetapi dalam proses pembelajaran kita menggunakan IT dalam pembelajaran, menggunakan media pembelajaran, menggunakan modul ajar dalam pembelajaran, menggunakan kalimat-kalimat pemantik untuk menggiring siswa ke dalam masalah itu. Sebenarnya kita sudah menerapkan proses pembelajaran hot yang melibatkan siswa untuk berpikir kritis terhadap masalah yang kita hadapi. Contohnya kita bisa menggunakan problem based learning. Itu saya rasa itu lebih efektif untuk membangun berpikir kritis dari peserta didik. Oke, baiklah, berarti ibu pernah melaksanakan proses pembelajaran HOTS, dan apakah siswa dapat mengikuti proses pembelajaran ini? Maksudnya keseluruhan siswa? Ya, secara keseluruhan, ya, secara garis besar ada kelas tertentu yang menggunakan bisa diterapkan pembelajaran berbasis HOT itu. Ya, memang ada 1-2 orang yang memang tidak memahami pembelajaran HOT, tapi kita sebagai pendidik harusnya menerapkan itu, ya, walaupun jangan kita terkungkung dengan mereka bahwa mereka nih belum bisa nih dengan pemahaman seperti ini. Kita yang harus membiasakan, karena pembelajaran berbasis HOT berakar dari pembiasaan. Kalau kita sendiri sebagai pendidik tidak menerapkan, tidak membiasakan peserta didik untuk pembelajaran berbasis HOT, maka kita akan sangat sulit untuk menerapkan ke jenjang-jenjang berikutnya. Oke, berarti ketika ibu melaksanakan proses pembelajaran HOTS, di sini siswa dapat berpikir kritis melalui terapan-terapan yang ibu terapkan di dalam kelas. Ya. Nah, selanjutnya, apakah ibu sudah memanfaatkan komputer atau laptop ketika proses pembelajaran? Ya, sudah. Saya beberapa pelajaran lebih sering ya menggunakan Google Slide, ya, menggunakan Google Slide di dalam proses pembelajaran, menggunakan sepanjang ini saya menggunakan media Canva untuk saya membuat modul ajar, karena saya membuat modul ajar sendiri yang saya kemas, yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Itu selain itu saya menggunakan quizzes untuk membantu siswa untuk membuat lebih ke ketertarikan peserta didik, kan mereka lebih enjoy, mereka lebih senang. Kemudian selain itu juga kita menggunakan beberapa ice breaking gitu kan di dalam proses pembelajaran. Selain memang kita menggunakan metode seperti komputer, penilaian berbasis komputer, kita menggunakan Google Classroom, kita bisa memuat di Google Drive ya materi-materi kita, bisa menggunakan spreadsheet untuk melihat nilai-nilai anak-anak ya dari situ. Jadi saya rasa itu lebih efektif. Kenapa saya memilih metode ini, metode pembelajaran dengan berbasiskan media? Karena yang pertama ya sesuai dengan karakteristik peserta didik saat ini yang mengacu kepada era digitalisasi dalam pembelajaran. Nah, menurut ibu apa penyebab guru tidak memanfaatkan IT dalam proses pembelajaran? Hal itu bisa jadi karena pengetahuan guru itu sendiri tentang IT ya di dalam pembelajaran, ya. Bisa jadi dia enggan belajar, bisa jadi dia menurut dia terlalu ribet dengan hal-hal yang seperti itu, seperti IT dan sebagainya. Karena untuk membuat sebuah presentasi menggunakan Canva dan sebagainya itu kan tentunya memerlukan proses. Ya, kita harus memindahkannya, kita harus membuatnya, mempersiapkannya dari malam bahkan beberapa hari sebelumnya, sehingga membuat tampilan-tampilan di dalam media itu yang kita gunakan itu menyita waktu, menyita pikiran dan sebagainya. Bisa jadi karena itu. Nah,
Dan identifikasi masalah yang terakhir, apakah Ibu ketika mengajar itu menggunakan model pembelajaran? Ya, model pembelajaran itu semua guru menggunakan model pembelajaran. Nah, sepanjang saya mengajar, saya menerapkan dua model pembelajaran yang sering, yaitu menggunakan PBL, Problem Based Learning, dan Project Based Learning. Tetapi yang lebih sering digunakan adalah Problem Based Learning, ya kan? Yang pertama mengingat waktu yang kita gunakan itu, kalau kita menggunakan project, kita memerlukan waktu yang lebih lama. Kalau problem based learning, kita kan problem itu berbasis masalah, jadi kita menerapkan sesuai konteks yang terjadi. Jadi kita tidak hanya textbook thinking, artinya kita hanya menggunakan modul media yang sudah disediakan, katakan buku paket dari BSI dan sebagainya. Tidak, tentu kita bisa sebagai pendidik, kita memang dituntut untuk belajar sepanjang hayat, artinya kita menggunakan media pendamping yang kita buat sendiri, modul yang kita buat sendiri sebagai acuan untuk kita mengajar untuk model pembelajaran. Model pembelajaran itu tergantung kepada karakteristik peserta didik, Bu. Tidak kemudian berkaitan metode. Tidak semua metode pembelajaran itu cocok dengan materi. Jadi ada materi pembelajaran yang cocok dengan menggunakan metode ceramah. Tapi kalau ceramah terus menerus, kalau metodenya ceramah terus menerus, itu akan membuat siswa menjadi bosan, siswa menjadi jenuh, dan akhirnya itulah yang akan dengan sendirinya tanpa kita sadari akan berpengaruh kepada minat baca peserta didik, akan berpengaruh kepada motivasi belajar peserta didik. Saya rasa itu, Bu Eva. Oke, baik. Selanjutnya, menurut Ibu, apa penyebab guru ini terkadang tidak menggunakan model pembelajaran, atau bahkan mungkin kita temui ada beberapa guru yang masih menggunakan proses pembelajaran konvensional atau monoton, textbook saja. Jadi apa penyebab guru tersebut tidak menggunakan model pembelajaran? Yang pertama, bisa jadi karena tidak mengetahui model pembelajaran. Dia hanya tahunya ceramah, model pembelajaran yang seperti itu saja, ya, model konvensional. Makanya untuk itu peserta pendidik, dia mestinya mengupgrade dirinya dengan hal-hal yang baru, belajar hal-hal yang baru. Itu bisa jadi karena dia. Yang kedua ya faktor malas, ya kan? Tidak bisa dipungkiri, kadang guru itu malas untuk menerapkan metode pembelajaran yang lain. Saya terbiasanya menggunakan ini, model ini aja. Kemudian metode pembelajaran juga metode ini aja. Tidak ada pembelajaran yang beragam. Itulah beberapa pertanyaan berkenaan dengan hasil identifikasi masalah yang saya temui dalam proses pembelajaran. Nah, saya dan Ibu memang bidang studinya berbeda, tetapi saya rasa masalah yang sering kita temui ya tidak jauh dari seputar motivasi rendah, siswa tidak aktif, minat baca rendah, penggunaan IT, proses pembelajaran HOTS, dan ya penggunaan model pembelajaran. Jadi saya rasa cukup sekian wawancara kita hari ini, dan terima kasih Ibu atas jawabannya. Kiranya jawaban dari Ibu ini membantu saya untuk dalam proses perkuliahan, dalam mengeksplor dan menganalisis penyebab apa saja yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Oke, saya akhiri.